Remaja dan keluarga Katolik yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Allah menciptakan kita seturut gambar dan rupanya sendiri. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Hidup dan mati kita seutuhnya milik Dia. Dialah yang berkuasa di seantero jagat raya. Maka hanya kepada Dia kita bersembah sujud. Marilah kita melambungkan pujian dan membungkukkan badan untuk bersembah sujud kepadanya. Sebab itulah yang menjadi hak Allah atas diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkaulah yang menguasai seluruh hidup kami. Ajarilah kami semakin patuh dan menaruh sembah sujud kepadamu. Sebab hanya Engkaulah yang pantas untuk kami muliakan dan sembah. Kami ingin memelihara kekudusan hidup kami sampai saat kedatangan Yesus, Putramu. Engkau kami puji dan sembah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar kepadaku untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Remaja dan keluarga Katolik yang terkasih, hidup kita akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Untuk memutuskan pilihan itu, dibutuhkanlah pertimbangan, pengetahuan, dan kebijaksanaan dalam hidup. Yesus dihadapkan pada suatu jebakan yang ingin menjeratnya dengan mengajukan pilihan, ya atau tidak, boleh atau tidak boleh. Guru, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jika Yesus menjawab boleh, maka dia akan dipersalahkan karena mendukung penjajahan terhadap bangsanya sendiri. Sebaliknya, jika Yesus menjawab tidak, maka dia akan diajukan sebagai penentang atau provokator untuk memberontak kepada kaisar. Yesus mengajarkan kita untuk cerdas dalam menyikapi sebuah situasi. Kita harus dapat memilah dan membedakan hal mana yang merupakan hak atau wewenang kaisar atau manusia, dan mana yang merupakan hak atau wewenang dari Allah. Kaisar berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, kekuasaan, pajak yang cenderung menindas rakyat. Maka Yesus meminta, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Dan sama dengan mata uang kita, ada tulisan dan tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Demikian juga dalam suatu dinar, ada gambar kaisar dan tulisan yang menyatakan bahwa dinar itu dikeluarkan oleh orang yang berkuasa, yaitu kaisar. Tetapi ada bagian yang berada bukan di bawah kekuasaan kaisar, yaitu hidup manusia. Hidup manusia ada dalam tangan Allah. Allah yang menciptakan, bukan kaisar. Oleh karena itu, hidup manusia harus diberikan kepada Allah sebagai persembahan hidupnya. Hidup manusia bukanlah upeti yang harus dipersembahkan kepada kaisar. Kaisar bukanlah Allah. Keilahian itu hanya milik Allah. Maka
hanya Allah yang patut disembah, bukan kaisar. Jika kaisar memiliki haknya, Allah juga memiliki hak di dalam hidup kita. Dia meminta hati kita yang hanya tertuju kepadanya. Gambar kaisar atau presiden hanya ada di sebuah mata uang. Tetapi gambar Allah ada di dalam seluruh hidup kita. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia katakan, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dalam diri saya, dalam diri Anda, tercetaklah gambar dan tulisan Allah. Sekarang, manakah yang lebih dominan di dalam diri kita? Gambar kaisar atau Allah? Adakah gambar dan tulisan Yesus terlukis di hati kita? Bukan sekedar di selembar kertas. Rasul Petrus dalam tulisannya menekankan, hendaknya kita hidup baik, tidak bercacat, tidak bernoda, dan dalam perdamaian dengan Dia. Rasul Petrus menggambarkan Allah yang begitu sabar, dan dalam kesabarannya kita menggunakan sebagai kesempatan untuk beroleh rahmat-Nya. Kita akan beroleh rahmat ketika semakin bertumbuh dalam kasih dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Allah pencipta kehidupan, hidup kami seutuhnya ialah gambar dan rupa-Mu sendiri. Kami ingin memelihara hidup kami dengan tidak bercacat dalam perdamaian dengan Dikau dan semakin mengenal Yesus Kristus, agar kekudusan hidup kami dapat terpelihara. Segala sembah, puji dan syukur kepadamu, sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja dan keluarga Katolik yang ingin hidup dengan tidak bercacat dan bernoda, serta dalam perdamaian dengan Allah, senantiasa diberkati dengan berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.